Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Saat ini kita boleh menikmati kasih yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita dengan bangkit berdiri bersama. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai ayat yang ke-10 kita akan baca saling bergantian. Mazmur pasal 36 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Puji nama Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia-Nya sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhir. Amin. Silakan duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami boleh ada di rumah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami mau terus ada di dalam kasih Tuhan, karena kasih Tuhan itu membebaskan kami, karena kasih Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa.
bersama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami merasakan kuasa Tuhan ada dalam hidup kami. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa
menyertai kami, memberikan kemenangan bagi kami. Haleluya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Makasih Tuhan, setiap kasih setiamu yang luar biasa. Kami percaya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, kami percaya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah kasih setiamu yang besar. Kami percaya kemurahan-Mu terus menyertai kami. Terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan-Mu terjadi di sini, kelepasan Tuhan terjadi di sini. Adakah kita percaya Dia Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan, kesembuhan dan kelepasan atas setiap kehidupan kita. Untuk itu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hati dengan menaruh setiap iman dan pengharapan kita. Dia Tuhan yang bisa dipercaya, Tuhan yang dapat diandalkan, yang mampu dan sanggup melakukan segala hal dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu marilah kita akan tundukkan hati sebelum berdoa menyerahkan ibadah kita pagi ini. Dengan segenap iman dan pengharapan kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan berkenan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan. Agar sukacita Tuhan penuh mengalir dalam kehidupan kami. Agar damai Tuhan memerintah dalam setiap hati kami. Sehingga sorak-sorai sukacita itu penuh ada dalam setiap kami. Berkati setiap hamba Tuhan yang melayani pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Tutup bungkus dalam kuasa darah Yesus sepanjang ibadah pagi hari ini. Terlebih hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Melalui tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah menjadi sebuah peringatan dan perjanjian yang selalu dibaharui, doa baharui dalam hidup kita. Untuk itu kami membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pagi hari ini, awal pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Supaya yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya, shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur di tengah hujan yang ada, kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu kan saya percaya semua karena kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan.
terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya Tuhan, biarlah yang bernapas memuji nama Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan dan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa beribu rebah ada di kiri kita, berlaksa ada di sebelah kanan kita. Tapi kita percaya tangan Tuhan itu dahsyat. Kita katakan, aku tidak takut Tuhan, sebab Engkau ada bersama dengan aku. Haleluya. Beribu rebah di sisi kiriku, berlaksa jatuh
Tuhan kami, siapakah akan menjadi lawan kami? Kami tetap Tuhan ada, mau tetap di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tetap membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan, karena Engkau yang terus menuntun kami. Haleluya, kami terus butuh firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Kami butuh terus firman-Mu Tuhan yang menuntun setiap langkah kami. Berfirmanlah Yesus bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Tanpa firman-Mu ada bersama dengan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Jamah setiap kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya Yesus Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ya Tuhan Yesus, ini tiap hati kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa Engkau bersama kami Tuhan. Kami perlu karunia-Mu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu Tuhan untuk memimpin setiap langkah kami, berjalan bersama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah
kita akan bersama berkata, dan berjalanlah denganku. Biarlah pujian ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Kami selalu berjalan bersama Tuhan. Sebab ketika kami bersama Tuhan dan kami berjalan bersama Tuhan, maka kami akan mengalami ketenangan. Kami akan boleh melihat kekuatan, terlebih penghiburan yang kuat yang daripada Tuhan. Kami tundukkan hati sebentar untuk dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat di tengah pelayan pekerjaan-Mu. Kuduskan, sucikan, hamba berdoa jadikan tanah hati ini tanah yang baik. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom, bersyukur untuk pagi ini kita bisa bersama kembali. Kita boleh beribadah di tengah udara yang dingin, hujan yang turun. Ya. Namun saya percaya bahwa kehangatan kasih Tuhan, bahwa kemurahan Tuhan itu selalu mengiring kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita akan mendasarkan melalui pemberitaan firman Tuhan, tema yang ada hidup menikmati kasih Allah. Hidup menikmati kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin bahwa panggilan hidup di dalam Kristus menjadi seorang Kristen, mengikut Yesus, itu adalah panggilan yang istimewa. Itu adalah sebuah perjalanan hidup yang spesial. Saya yakin dan percaya inilah keutamaan, keunggulan hidup di dalam Kristus. Kita sebagai orang Kristen harus yakin, jangan saja sekedar kita ini jadi orang Kristen, terima Yesus, percaya Yesus, dibaptis, melayani cukup. Tetapi hidup kita tidak mampu untuk kita bisa mengalami, menikmati yang disebut dengan kasih Tuhan. Seperti apa kasih Tuhan? Kadang-kala kita terus berharap, berpikir, dan kadang-kala kita terus untuk berdiskusi dengan hati kita, berdebat dengan pikiran kita. Kenyataannya. Jujur ada banyak orang Kristen menjadi frustrasi, hidup tidak memiliki sebuah harapan, tujuan, bahkan goal di dalam kehidupannya. Tetapi saya yakin tema pada hari ini, tema pada minggu ini sesuatu yang luar biasa. Mari kita bersama untuk memikirkan, yaitu menikmati kasih Allah. Hidup menikmati kasih Allah. Saya rindu, saya berdoa. Apalagi di tengah kondisi yang sulit ini. Di tengah situasi yang berat ini. Adakah kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita? Masihkah kita hidup menikmati kasih Allah? Saya berdoa kita ada di tempat ini dan kita ada dalam ruangan ini. Beribadah karena kita rindu untuk menikmati kasih Tuhan. Untuk itu mari kita akan melihat satu nats dasar firman Tuhan kita, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18, nats ini ada dalam bagian perikop yang sangat luar biasa, yaitu 1 Yohanes pasal 4. Kalau sudah membaca ayat yang ke-7 ya, sampai dengan ayatnya yang ke-21 nanti di rumah, itu nats yang luar biasa. Judul perikopnya Allah adalah kasih. Tetapi kita akan baca ayat yang ke-18 saja sebagai nats tema kita pada pagi hari ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nats ini luar biasa. Cocok dengan situasi yang terjadi hari-hari ini. Kalau kita lihat dan kita perhatikan dan tidak bisa dipungkiri, orang lebih dekat dengan ketakutan. Orang lebih cepat mengalami kekhawatiran.
Orang lebih dapat untuk terus berpacu dengan kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan ada banyak orang berpikir, adakah mungkinkah bahwa hari-hari ini kiamat? Situasi yang seperti ini menggoncang kehidupan, tidak saja kepada kita, tidak saja kepada bangsa ini, tapi dunia. Dan jujur ini tidak bisa dipungkiri, ini kehidupan real, nyata yang kita hadapi. Sehingga hari ini Jawa Tengah tanggal 6 dan 7 tinggal di rumah. Saya pikir ini sebuah himbauan yang luar biasa. Tapi perlu kita sikapi dengan benar dan baik dan bijaksana. Bahkan mungkin di provinsi-provinsi yang lain, seperti di Balikpapan, di Bogor, diterapkan sebuah peraturan yang lebih ketat lagi. Bahkan isu muncul di Jakarta hoax. Ya. Adanya lockdown yang akan dilaksanakan dengan denda yang tinggi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi hari ini kita diingatkan satu tema yang penting. Di satu sisi memang tidak bisa dipungkiri hidup kita ada dalam persoalan, ada tantangan. Ada dalam kesulitan, ada dalam masalah. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab jelas. Apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18 ini merupakan bagian kebenaran yang harus kita pahami dengan baik. Harus kita pahami dengan benar. Harus kita pahami itu dengan bijak, agar kita mampu untuk dapat menatap, menghadapi, bahkan menjalani kehidupan dengan kacamata kebenaran, dengan kacamata apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam 1 Yohanes pasal 4, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-8 dan yang ke-16, saya ingin bacakan untuk saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-16 kembali ditegaskan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah apa saudara? Kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini kunci. Rasul Yohanes menegaskan dalam satu perikop ayat 7-21, dalam 2 ayat diulang, Allah adalah kasih. Hidup kita harus menikmati kasih Allah. Karena kita percaya bahwa hidup kita itu tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Hidup kita harus lekat dengan Tuhan. Yohanes berkata dalam perikop pasalnya yang ke-15, jika kita tinggal di dalam dia, sebagaimana carang itu tinggal di dalam pokok, maka kita akan mengalami yang namanya kehidupan. Sebaliknya ketika carang itu lepas dari pokok, maka dipastikan kita akan bisa mati. Untuk itu kita akan kembali kepada apa yang menjadi bagian tema kita. Hidup menikmati kasih Allah. Dalam ayat yang ke-18 tadi dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Menarik. Saya yakin bahwa ketakutan itu tidak diciptakan Tuhan. Hati-hati saudara, kita harus berpikir yang baik. Tuhan tidak pernah memberi ketakutan. Halo, saya mau clear kita, yakin bahwa Tuhan tidak pernah menaruh ketakutan. Tetapi perhatikan, ketakutan itu adalah akibat daripada dosa. Saya jelaskan lagi, Tuhan tidak pernah memberi, menciptakan, menaruh ketakutan dalam kehidupan manusia. Tetapi saya mau ingatkan, ketakutan itu adalah akibat dosa. Saya tekankan, ketakutan itu adalah produk dosa. Akan kita bisa lihat satu nat kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-10. Ini satu contoh nat yang sangat luar biasa. Referensi nat ini. Kejadian 3 ayat yang ke-10. Mari kita akan baca. Kejadian 3 ayat yang ke-10.
Mulai ayat yang ke-9 saja yang bacakan untuk kita. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat yang ke-10. Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi apa saudara? Takut karena aku apa? Telanjang, sebab itu aku apa? Bersembunyi. Pertama kali manusia itu ada dalam ketakutan. Pertama kali Adam dan Hawa itu ada dalam ketakutan. Itu terjadi dalam Kejadian 3 yang ke-10. Setelah apa? Mereka berdosa. Dikatakan aku takut karena aku apa? Telanjang. Sebelum mereka jatuh di dalam dosa, tidak ada ketakutan. Kehadiran Tuhan itu menjadi sebuah impian. Kehadiran Tuhan itu menjadi sebuah harapan. Kehadiran Tuhan itu menjadi sebuah persekutuan yang indah. Yaitu untuk Adam dan Hawa. Tapi kali ini, Kejadian 3 yang ke-10 ketika Tuhan datang dan bertanya, di manakah engkau? Adam menjadi takut karena Adam telanjang. Perhatikan baik-baik. Ketakutan itu bukan produk Tuhan. Bukan Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang memberikan, bukan Tuhan yang mengaruniakan. Tetapi ketakutan itu adalah produk daripada dosa, akibat daripada dosa. Karena apa? Karena ketakutan itu sendiri, perhatikan, sebenarnya adalah mengandung yang namanya hukuman. Ya. Kenapa orang menjadi takut? Karena di dalamnya ada hukuman. Ketika manusia itu menjadi berdosa, ketika manusia itu ada di dalam dosa, maka ketakutan itu muncul sebagai akibat dari dosa dan itu ada bagian daripada yang namanya penghukuman. Jadi kalau orang itu hidup dalam ketakutan, sebenarnya dia sedang dibayangi dengan yang namanya hukuman. Itu sebabnya kembali apa yang dikatakan oleh Alkitab, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan ketakutan. Tuhan tidak pernah memberi ketakutan. Tapi ketakutan itu adalah produk dosa, akibat dari dosa. Dan di dalam ketakutan itu terkandung yang namanya hukuman. Kalimat berikutnya dikatakan demikian. Coba perhatikan kembali dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-18. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Menarik, saya yakin dan percaya bahwa kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan kasih yang biasa. Bukan kasih sebagaimana manusia mungkin bisa ciptakan dan upayakan. Bukan kasih yang mungkin dunia bisa lakukan dan kerjakan. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang berbeda. Kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Kalau kita lihat, perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 4, ya ayatnya yang ke-12, mari kita akan perhatikan di dalam bagian nats ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, saudara dan saya pun tidak. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, ya. Dan kasihnya apa saudara? Apa? Sempurna di dalam kita. Yakin dan percaya. Tidak ada kasih yang lebih daripada kasih Tuhan. Kasihnya sempurna. Bahkan kasihnya pun kasih yang terbesar. Karena kasih yang diberikan Tuhan kepada kita adalah hidupnya. Nyawanya. Tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah itu yang diberikan kepada kita. Maka kasih yang terbesar, yang sempurna itu adalah kasih Bapa, kasih Allah kepada kita. Bahkan dalam Yeremia, kalau kita baca dalam Yeremia, pasalnya yang ke-31 ayat yang ketiga dikatakan bahwa kasih Tuhan itu kekal. Kasihnya sempurna, terbesar, bahkan kekal. Itu yang dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka dikatakan dalam bagian ini bahwa kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Saya yakin dosa yang terbesar pun dapat dipatahkan. Hukuman yang terbesar pun bisa dikalahkan. Maut pun bisa dipatahkan. Apalagi perihal ketakutan.
Saya ingatkan bahwa ketakutan itu bukan merupakan masalah yang terbesar, tetapi itu adalah bagian daripada hukuman. Bagian daripada hal yang harus kita alami dan kita hadapi. Tetapi hari ini firman Tuhan mau katakan bahwa kasih Tuhan itu mampu melenyapkannya. Maka saya yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan itu mampu untuk membangkitkan pengharapan kita kepada hukuman yang terbesar pun, kepada sebuah murka yang terbesar pun, bahwa saya yakin bahwa kasih Allah pun mampu mengubur akan yang namanya ganasnya, panasnya akan neraka. Maka jika hari ini ada banyak kita memiliki sebuah pengharapan, membawa sebuah keyakinan untuk kita berani menghadapi kehidupan, bahkan kita tidak takut menghadapi kematian sekalipun. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu bukan karena kita orang yang tidak bisa mati atau kita orang yang artinya kebal terhadap mati, tidak. Tetapi kita yakin bahwa kasih Allah itu mampu mengubur segala ketakutan, kekhawatiran, bahkan penghukuman yang paling berat ada dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan yang terlebih penting, masalah yang muncul, lihat dikatakan dalam bagian nats ini. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Kalau ada orang berkata, Pak, boleh enggak orang Kristen takut? Boleh. Bisa enggak kita ini ada dalam ketakutan? Bisa. Tetapi pertanyaannya, kalau kita ini hidup kita hanya terus ditindih, dihimpit, bahkan diperdaya, bahkan kita dipenjara dengan ketakutan. Pertanyaannya, di mana kasih Tuhan itu? Pertanyaannya, di mana kasih Allah itu? Lupa, tapi kita hidup kan tetap ada dalam ketakutan? Iya, bisa. Tetapi jika hidup kita selalu takut, hidup kita ada dalam ketakutan dan tidak pernah sedikit pun kita bisa muncul dan kita bisa bangkit, bahkan kita bisa mengalahkan ketakutan. Pertanyaannya, di mana kasih Tuhan itu? Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan setan. Jangan salahkan keadaan. Pertanyaannya, jangan-jangan kasih Tuhan itu tidak sempurna ada dalam kehidupan kita. Ini persoalannya. Maka hari-hari ini saya mau ingatkan, bukan kita itu orang yang seolah-olah sok berani, nekat. Tidak, jangan. Pak, boleh kita ini, saya pernah dimarahin Mbak Ed, Bu Lena juga sering kali marahin saya. Saya katakan, sampai satu kali muncul dari mulut saya. Saya bilang, sudahlah, sini tak tanggung semua, sudah kamu semua bebas dari COVID, ada pada papi saya. Seolah-olah memang ya saya itu sebenarnya frustasi dengan pikiran saya, tetapi ini kenyataan. Dan setelah saya ngalami, jadi saya yakin bahwa COVID ada. Memang ada, persoalannya memang serius. Tetapi pertanyaannya, apakah rasa takut itu cukup untuk menjadi obat dalam menyelesaikan masalah kita? Dengan kita takut itu selesai problem, tantangan dan persoalan hidup yang kita hadapi. Ini persoalannya, ini masalahnya. Maka persoalan itu harus kita hadapi, bukan dengan kekuatan kita. Keadaan yang sulit ini boleh kita responi, bukan karena kita pengalaman, kita pandai. Tapi izinkan saudara, bahwa kasih Tuhan yang telah dicurahkan atas kita, yang sebentar kita akan peringati dan kita akan percayai sebagai sebuah perjanjian yang baru yang akan dimeteraikan dalam hidup kita. Ini menjadi sebuah dasar dan pondasi yang kuat untuk hidup kita. Yakin tidak bahwa kematian Kristus, kebangkitan Kristus itu memberikan kuasa, membangun dan memberkati akan hidup kita. Ini pertanyaannya. Lupa, tapi kan orang Kristen bisa mati? Bisa. Sampai hari ini kami terus masih terngiang-ngiang. Masih terus belum bisa lepas dari sebuah pikiran. Iya ya, ternyata Pak Karta sudah tidak ada dengan kita. Ini realita. Sampai kadang-kala pikirannya muncul. Coba kalau kemarin begini-begini, pikirannya begini-begini, mungkin dia masih hidup. Itu pikiran saya. Tetapi hari ini saya diingatkan bahwa kasih Tuhan itu bukan berarti membuat kita panjang umur. Hati-hati. Kasih Tuhan bukan berarti membuat kita hidup kita itu enak dalam pengertian untung, sukses, kaya dan sebagainya.
Tapi kasih itu mampu untuk kita nikmati ketika kita boleh menghirup udara. Haleluya. Ketika kita masih bisa duduk dalam ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kita masih bisa berdoa. Kita masih berjalan, ketika bangun tidur kita boleh angkat tangan kita. Kita buka-buka jendela, dengar suara ayam berkokok. Itu adalah bagian dari kasih yang perlu kita nikmati. Perlu kita jalani. Upah yang kita mendapatkan, rezeki yang kita peroleh, berkat yang kita terima. Syukuri, nikmati, itu berkat yang daripada Tuhan. Karena kasih itu yang diberikan, dinyatakan kepada kita. Kita masih boleh ada, memiliki orang tua, hidup bersama dengan keluarga, anak-anak, orang tua, kakak dan adik, dan itu kita boleh nikmati dengan kasih Tuhan. Hari-hari ini saudara, hati-hati. Karena ketika kasih itu tidak sempurna dalam hidup kita, bisa jadi suami istri berkata, ya lu gua, lu mati biar lu mati, gua hidup biar aku yang hidup. Hati-hati. Jangan sampai nanti kita seolah-olah hanya mencari sebuah kehidupan kepentingan untuk diri kita. Namun kita tidak mampu untuk melihat bahkan orang yang kita kasih, yang kita hormati, yang kita hargai ada di sekeliling kita. Kasih Tuhan itu sempurna. Ketakutan sebagai tanda, jangan-jangan kasih Tuhan itu tidak sempurna dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan dengan cepat, supaya bagaimana kita bisa hidup menikmati kasih. Yang pertama, kita akan buka Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang ketiga ayat 16 dan 17. Efesus pasalnya yang ketiga ayat 16 dan 17. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. Efesus 3 ayat 16 dan 17. Mari kita akan baca dengan suara keras bersama-sama. Efesus pasalnya yang ketiga ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Aku berdoa ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus di dalam hatimu dan kamu apa saudara? Berakar serta apa? Berdasar dalam apa? Kasih. Hal yang pertama, jadikan kasih itu menjadi dasar, pondasi hidup kita dibangun di dalam dasar kasih, dibangun dalam pondasi kasih. Intinya tempatkan kasih Kristus itu menjadi yang terutama, yang terpenting ada dalam hidup kita. Maka dasar pondasi hidup kita semakin kuat dan semakin mantap, yaitu di dalam kasih akan Tuhan. Yang kedua, mari kita akan membaca Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15. Efesus 4 ayat yang ke-15. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tetapi dengan penuh berpegang kepada apa? Kebenaran di dalam apa? Kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu siapa? Kristus yang adalah kepala. Yang kedua, ialah kita mau pegang kebenaran. Dan kebenaran itu ada di mana? Yaitu di dalam firman-Nya. Pegang dalam firman-Nya, tapi bukan dengan kekuatan pikiran kita, bukan dengan kata orang, bukan dengan kata dunia, tetapi pegang kebenaran di dalam apa? Kasih. Karena ada banyak orang kadang-kala pegang kebenaran, tetapi yang kerja otaknya, pikirannya. Sehingga yang berpikir dirinya paling benar, hati-hati. Pegang kepada kebenaran tetapi kata orang, sehingga apa yang menjadi kata orang kadangkala itu bisa menjadi sebuah dasar untuk mempengaruhi hidup kita. Sehingga kita menjadi pengen seperti dia. Tapi pegang kebenaran di dalam kasih. Hidup dalam firman, karena kita tahu bahwa di dalam firman itu ada kebenaran yang hidup yang memerdekakan kita, yaitu kasih Tuhan. Nah, kita berharap, kita berdoa, biarlah kasih itu terus mengikat dan kita ada hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13, mari kita akan baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. 1
1 Petrus 1 ayat yang ke-13, mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan apa saudara? Letakkanlah apa? Pengharapanmu seluruhnya atas apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, taruh segala pengharapan kita di dalam kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya hidup kita bukan karena dunia. Mati hidup kita bukan karena COVID. Tetapi hidup saudara dan saya itu ada di tangan Tuhan. Maka yakin dan percaya ketika pengharapan kita taruh di dalam kasih karunia Tuhan. Saya yakinkan hidup kita akan dapat menikmati akan kasih. Roma 5 ayat yang kelima dikatakan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan karena Roh Kudus yang telah mengaruniakan itu kepada kita, memberikan kekuatan, mendorong kita untuk kita boleh menjadi semakin percaya kepada Tuhan. Saya yakin di tengah situasi yang seperti ini, taruh pengharapan kita itu hanya di dalam kasih Tuhan. Ya, letakkan pengharapan itu ada di sana. Maka saya katakan ya sudahlah kita jalani. Maka saya melihat hari-hari ini, ya, sekalipun saya sadar mungkin tantangan tugas pelayanan gereja makin berat. Ya biasanya ada Pak Karta, nanti tanggal 8 Maret akan nikahkan orang, biasanya Pak Karta. Ya, semua yang ngurus semua ini. Secara manusia ya saya harus melakukannya. Tetapi ya saya tahu bahwa gereja ini memang dirintis Pak Karta, gereja ini memang dimulai oleh hambanya, gereja ini terus dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus melalui hambanya, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi pekerjaan Tuhan ini bukan pekerjaan Pak Karta, tetapi ini adalah pekerjaan siapa? Tuhan. Maka saya katakan kepada Bu Karta, tetap semangat. Apa yang bisa kamu lakukan? Mungkin tidak bisa khotbah seperti Pak Karta, tidak bisa menikahkan orang seperti Pak Karta. Tapi tugasmu bisa berdoa untuk pekerjaan Tuhan ini. Dukung pelayanan di tempat ini bukan karena saya anaknya, tetapi kamu ada seorang ibu, seorang hamba Tuhan, seorang istri pendeta yang pernah bersama dengan suamimu ada dalam pelayanan gereja di tempat ini. Sudahlah, tidak usah mikir yang lain-lain. Satu aja, tunggu waktu Tuhan datang. Kita siap seperti Pak Karta. Itu ada dalam panggilannya dengan hati yang mulia. Maka itu menjadi kekuatan bagi kehidupan saya, menjadi semangat dalam kehidupan saya untuk ada dalam pelayanan untuk gereja di tempat ini. Ya maka Bu Lena selalu ingat, ya kesempatan kalau bisa ibadah tidak hanya 2 kali, 3 kali, 5 kali, amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Saya yakin Tuhan bukakan hal-hal yang luar biasa. Kemarin ada satu keluarga telepon, kaget saya, namanya saya sudah lupa karena sudah cukup lama tidak kenal. Wah saya hanya berpikir lagi ketika telepon, iya ya kalau Pak Karta masih ada, enak. Ini udah tidak ada. Si Rahel, Pak Balu, sudah berapa lama tidak ada di Semarang. Sekarang tinggal di Leangan. Telepon, Pak Bu Lena, saya mau gabung di gereja. Karena saya sudah tinggal di Leangan. Tidak lama saya berpikir Tuhan kirimkan orang-orang. Dulu saya bantu pelayanan di Kalilangse, di GKMI di sana. Tuhan luar biasa, saya hanya berpikir iya kalau ada Pak Karta mungkin bilang Cahayu, karena itu sahabat Pak Karta, bapaknya Pak Balu itu. Tapi hari ini keluarga sudah meninggal ya, bapaknya sudah meninggal, tidak tahu Bu Balunya. Tapi dia ada di sini. Ya ini hal yang Tuhan izinkan. Ada di tengah-tengah kita, tetapi satu hal yang kita yakin, Bapak Ibu Saudara, taruh pengharapan itu kepada kasih Tuhan. Saya yakin 3 hal ini dasari hidup kita dalam kasih. Yang kedua, katakan bersama bahwa pegang kebenaran dalam kasih. Dan yang ketiga, letakkan pengharapan dalam kasih. Kiranya hidup saudara dan saya semakin menikmati kasih Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Tundukkan hati kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Melalui perjamuan kudus kita, Bapak terima kasih untuk firman-Mu. Engkau ingatkan kepada kami
kepada sebuah keyakinan hidup menikmati kasih. Hamba berdoa, biarlah kami bersama dengan jemaat-Mu dalam sisa hidup yang kami boleh lewati jalani ini. Kami semakin menikmati kasih Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu itu sempurna, kasih-Mu itu kekal. Kasih-Mu itulah harta kekayaan yang berharga dalam kehidupan kami. Ajar kepada kami untuk kami bisa menikmati kasih. Agar kami lekat, dekat, dan kami mengalami kasih Kristus dengan dahsyat. Kami membangun hidup kami dalam dasar kasih. Kami mau pegang kebenaran dalam kasih. Dan kami mau letakkan pengharapan dalam kasih. Kami teringat untuk pagi ini, untuk Mas Bayu yang berbaring di rumah sakit ICU di Panti Wiloso. Bapak, dari tempat ini kami berdoa memohon anugerah Tuhan turun, menjamah di dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan. Kami sepakat bersama dengan keluarga Pak Tarno, Mbak Meti, kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang jauh menjadi dekat. Engkau dokter dan segala dokter, Engkau menjamah, memulihkan dan menyembuhkannya. Kami berdoa juga untuk pemulihan dan kesehatan Ibu Evi di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati dengan anugerah dan kasih yang mulia. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba berdoa, kami terus berdoa untuk kesehatan Pak Anto. Kami berdoa untuk kesehatan Ibu Kardima di tempat ini. Untuk Saudara Lia, kami berdoa di dalam nama Yesus. Untuk kesehatan untuk Ibu Andres Gunawan. Kami berdoa Bapak juga saat ini untuk Ibu Deni, Ibu Handoko. Bapak, kami juga teringat untuk seorang Tuhan yang kami ingat sedang akan ada dalam persiapan operasi di Bandung. Saudara Popon. Bapak, kami berdoa sekaligus secara medis divonis untuk buta matanya. Namun dari tempat ini kami memohon anugerah Tuhan turun dan menjamah proses operasi, berikan dokter yang terbaik. Di dalam anugerah Tuhan menjadikan sesuatu yang benar dan baik dalam hidupnya. Bapak, kami juga berdoa, kami membawa menyerahkan untuk pergumulan untuk saudara-saudara kami. Kami terus untuk membawa menyerahkan untuk Pak Handoyo. Hampir 2 tahun ini Tuhan berbaring dalam kondisi yang sungguh tidak berdaya. Bapak, kami mohon pengampunan Tuhan, segala berkat Tuhan nyatakan. Kehendak Tuhan yang terbaik kerjakan dalam hidupnya. Pemulihan Ibu Rita Handoyo juga dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati dengan segala anugerah Tuhan. Di tempat ini kami juga berdoa untuk Saudara Irin, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan juga memberkati hidupnya. Bapak, kami membawa menyerahkan apa yang menjadi pergumulan untuk gereja-Mu. Kesehatan Ibu Susanto, juga berdoa untuk Ibu Suharyanto, kami terus berdoa tidak pernah henti-hentinya. Ajar kepada kami untuk hidup menikmati kasih, agar kami bisa melihat hari-hari kami menang, hari-hari kami mulia, hari-hari kami ajaib di dalam anugerah Tuhan, dan kami ada sukacita dan kebahagiaan yang daripada Tuhan datang dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami membawa menyerahkan, ada banyak syafaat doa kami kepadamu. Ada banyak permohonan kami kepadamu, Tuhan memberkati, menyertai. Berdoa untuk kesehatan juga Pak Yudi, kami berdoa terus di dalam anugerah Tuhan. Anugerah-Mu turun menyertai, memberikan semangat, bahkan kemurahan Tuhan turun dan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk kesehatan Bu Karta juga dalam tangan, berkati hidupnya dalam anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan melawat dan memberkatinya. Ibu Suri ini juga kami berdoa terus untuk pemulihannya. Secara sempurna Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kami juga memberkati untuk anak-anak kami yang sebentar akan menghadapi ujian. Doa untuk Saudara Ama, untuk Tuhan kami juga berdoa Misael, dalam tangan berikan keyakinan. Apa menjadi harapan sekolah masa depan mereka. Tuhan ajaib, Tuhan menyertai. Kau yang punya hidup mereka. Terima kasih untuk pagi ini firman, kebenaran yang boleh memberkati kami. Kami naikkan syafaat dan sembahyang kami. Apa yang menjadi doa kami juga untuk Ibu Martin juga kami doa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Terpujilah Bapa Tuhan di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami naikkan syafaat di dalam nama Yesus, bagaimana Tuhan Kau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi pelaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Tercal berdebu, tertatih-tatih langkahmu. Kita tundukkan hati kita. Pikul salibnya. Terima kasih Bapak. Tak sepatah pun keluhmu. Terima kasih Yesus. Walaupun nyeri lukamu. Kiranya anugerah Tuhan turun dalam perjamuan pagi hari. Memberikan kemurahan, kekuatan yang sakit disembuhkan.
Yang ada beban berat diberikan kelegaan. Penghiburan yang daripada Tuhan turun dalam hidupmu. Kami nikmati kasih-Mu dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima segala berkat pada pagi hari ini dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa menyai perjamuan kudus yang ada pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Gantikan tempatku agar aku tak binasa. Di jalan tercal berdebu, Mari jemaat silakan bisa mengambil bagian untuk perjamuan kudus dengan tertib dan teratur. Terima sebagai berkat yang terbesar, yang terbaik bulan kita untuk bulan Februari ini. Walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan mendasarkan melalui perjamuan kudus kita ini melalui nats yang kita terima ya di dalam hosti pada pagi hari ini. Saat itu kita akan membaca untuk kebenaran firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ini adalah berkat yang kita terima, yang kita boleh bersama-sama syukuri, yakini bahwa inilah yang Tuhan taruh kepada kita kebenaran firman Tuhan pada bulan Februari ini. Mari kita akan baca dengan segenap hati, nanti kita akan amini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Mari kita bersama berkata, amin. Kiranya kebenaran ini akan memberkati akan hidup saudara dan saya. Saya undang Bapak Ibu untuk sudah berbangkit berdiri bersama-sama. Ya, sebelum kita akan makan dan minum, adakah kita percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus sendiri yang terpecah, yang tercurah? Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, saya percaya dalam nama Yesus. Yang kedua, apakah Bapak Ibu percaya kalau tubuh dan darah Yesus itu hidup dan berkuasa, dan itulah yang memberikan dasar pondasi dalam hidup kita? Kalau engkau yakin dan percaya, katakan dengan iman dalam nama Yesus, aku percaya. Yang ketiga, ketika engkau makan dan minum, pastikan bahwa engkau akan terima berkat bukan kutuk. Engkau pulang dengan membawa berkat bukan murka. Engkau akan alami berkat bukan penghukuman, dan engkau akan menikmati kasih Tuhan. Kalau engkau akan percaya dan engkau yakin itu, katakan dengan iman dalam nama Yesus, aku percaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan, dengarlah akan firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu.
Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, namun darah Yesus pun ditumpahkan atas kita. Untuk itu mari kita akan angkat cawan, dengan tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Dan letakkan tangan kirimu di dadamu sebelum kita akan minum, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian yang baru dan meterapkan itu di dalam hati dan hidupmu. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan minum bersama. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, terpujilah Bapa Tuhan yang baik, Allah yang hidup. Ajar kepada kami untuk hidup menikmati kasih-Mu, kasih yang terbesar, kasih yang mulia, kasih yang ajaib. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, untuk kehidupan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kami memujikan besar ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji. Bapa, terima kasih anugerah dan kasih setia-Mu di setiap kehidupan kami. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat yang kami terima melalui perjamuan kudus, melalui tubuh Yesus yang terpecah dan darah yang tercurah, dan itu memberi berkat dalam setiap kehidupan kami. Jemaat, mari Engkau tengadahkan kedua tangan-Mu. Terima berkat yang besar, benar yang daripada Tuhan. Kesehatan yang terbaik dalam tubuhmu. Kebangkitan roh jiwa melalui semangat hidup untuk menikmati kasih melalui roh dan hidupmu. Terima berkat dalam kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Kesuksesan dalam pekerjaan, studi, panggilan kehidupanmu. Ada Tuhan yang mempunyai hidupmu, yang menuntun dan memimpin langkahmu. Dia Tuhan yang berperang ganti kamu. Dia akan menjadi andalan dan kekuatan dalam kehidupanmu. Diberkati setiap doa dan harapanmu, diberkati setiap impian dan setiap seruan permohonanmu. Hari ini kiranya bersama Tuhan kau akan melihat hal yang besar benar di dalam kehidupanmu, yaitu menikmati hidup dalam kasih Allah. Diberkati gereja dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Diberkati hamba-hambanya, diberkati pelayan Tuhan, diberkati seluruh pelayan di Pos PI dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat yang kami terima melalui perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan jemaat duduk kembali. Sebentar kita akan boleh melihat, mendengar B-News minggu ini sebagai sebuah informasi dan pengumuman bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah
masih berlangsung, berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian kita firman Tuhan. Mari kita simak News minggu ini. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah tatap muka tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang dilaksanakan jam 6 pagi dan jam 8 pagi serta jam 5 sore akan dilaksanakan ibadah secara online di YouTube channel GKI Bethesda. Gembala sidang, pengurus serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mari sama-sama kita sadar dan peduli akan kesehatan kita dengan cara 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian video minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya sebagai gembala sidang bersama dengan seluruh pengurus dan jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada bulan Februari. Kiranya kasih Tuhan selalu memberkati akan hidup saudara sekalian. Juga saya sebagai gembala sidang, bagi juga seluruh pengurus dan jemaat turut berempati, bersepenanggungan kepada keluarga Mas Yoga jika hari Sabtu kemarin untuk bapaknya telah dipanggil pulang ke rumah bapak di Solo ya Mas Yoga ya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesabaran bahkan keteguhan di dalam iman pada keluarga yang ditinggalkan. Untuk itu saya sekali lagi mengundang yang berulang tahun pada bulan Februari bisa bangkit berdiri. Kita akan mendoakan, ada Pak Kornelius Suparno, ada Bu Susanto. Priska ulang tahun? Ya Pris? Pak dipuk-puk Pakmu. Ya ada ya Bu Sri Ukor, ya. Ada Pak Santo, ya. Ada lagi yang berulang tahun? Bu Tina ya. Ya kita akan berdoa saudara untuk saudara-saudara kita, Bu Suharyanto, Bu Sukor mana Bu Sukor? Oh ya, pojok ya, Bu Suharyanto di pojok ya. Mari kita akan bersama berdoa. Bapak kami bersyukur hari ini, sungguh anugerah Tuhan yang tidak bisa kami ukur dengan apapun. Jika Tuhan boleh tambahkan usia kepada kekasih-kekasih kami, khususnya untuk Ibu Sri Ukor, Ibu Suharyanto, Bapak Susanto, Bapak Kornelius Suparno, Ibu Tina. Juga kami berdoa, kami membawa menyerahkan untuk Ibu Inge, Saudara Roberto, Bapak Ferry, Bapak Budi Purnomo, juga Ibu Tri Ayuni, Saudara Rudi Nugroho, Saudara Rahel Thea, lebih juga Bapak Sutarno. Kami membawa menyerahkan Bapak Anto semua ke dalam tangan Tuhan. Dengan bertambahnya usia kiranya hikmat akal budi Tuhan berikan. Terlebih kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, supaya hidup mereka boleh menikmati kasih Tuhan hari lepas hari, minggu, bulan, tahun yang dilewati. Diberkati dengan keluarga yang berbahagia bersama dengan anak cucu, bahkan orang tua yang sungguh-sungguh mereka boleh berkati dalam kehidupan dengan damai dan sukacita Tuhan. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya anugerah dan kasih setia Tuhan itu melingkupi hidupmu dan menyertai setiap langkah dan jalan kehidupanmu. Kami berdoa membawa menyerahkan seluruh kehidupanmu hari ini di dalam anugerah bersama dengan jemaatmu. Kami bersama mencurahkan berkat, kemurahan Tuhan turun memberkatinya. Dalam nama Yesus. Mari jemaat kita akan bangkit berdiri. Kami teringat hari ini juga untuk kota Semarang, bahkan yang terlanda banjir.
Ada banyak mereka yang susah, ada banyak mereka yang sedang mengungsi, ada banyak mereka yang sedang hari ini harus bekerja keras, bahkan mungkin ada banyak yang menangis. Bapak Tuhan, kami berdoa, biarlah kekuatan kemurahan-Mu turun memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bapak, secara khusus kami berdoa segala anugerah kasih setia Tuhan melawat kota Semarang dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Terlebih juga di sekitar kami hari-hari ini, cuaca yang ekstrim ini Tuhan, biarlah kami tetap ada dalam kewaspadaan dan berjaga dalam kasih setia Tuhan yang baik. Bapak, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Jemaat, mari kita akan tengadakan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik, yang besar benar yang daripada Tuhan turun atas hidupmu. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut dan bersih. Tuhan bersama-sama menyanyikan pujian ini. Seperti burung merpati, damai suka Shalom, shalom, berkatilah berkat yang besar, yang benar, yang daripada Tuhan Yesus turun menyertai hidupmu. Apa yang menjadi pekerjaan kekuatanmu, apa yang bekerja dalam setiap langkahmu, Tuhan setia kasih kemurahan-Nya, kemuliaan-Nya selamanya atas kita sekalian. Terpujilah Bapa Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Yes. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.